Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Iwatu iman yang berbahagia, yang sama-sama sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita walaupun melalui online, mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan kita dan tidak mengurangi semangat kita untuk meraih surga melalui jalan mencari ilmu. Mudah-mudahan setiap amal kita sampai hari ini, dari awal kita melaksanakan ibadah Ramadan, senantiasa diterima menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwatu iman, dari jajaran barisan ayat-ayat saum dari 183 sampai 187 Al-Baqarah, ada satu ayat yang secara khusus menyebutkan bulan Ramadan dan secara khusus menyebutkan Al-Quran. Tidak ada di 183, tidak ada di 184, hanya ada di 185. Di 186, 187 pun tidak ada. Ini bagian yang perlu kita kemudian perhatikan bersama. Bagaimana Allah ingin memperhatikan Ramadan dengan kaitan berikutnya agar kita lebih fokus di sini, begitu. Allah sampaikan di ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Waktu iman, Allah sampaikan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila, telah diturunkan, fihi, padanya pada bulan Ramadan, Al-Quran, yaitu Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan menjadi pembeda atau pemisah. Iwatu iman yang dirahmati Allah, ayat ini adalah satu-satunya ayat yang menggabungkan Ramadan dengan Al-Quran. Karena Allah ingin kita di bulan Ramadan ini fokus dengan Al-Quran. Tentunya Al-Quran tidak fokus hanya untuk dibaca dan tidak fokus hanya untuk diperingati, tetapi jelas harus benar-benar menjadi peringatan. Sebagaimana Allah menyebutkan di banyak ayat bahwa Al-Quran itu adalah adzikr. Adzikru itu adalah peringatan. Dan Allah sampaikan misalnya di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikr. Adzikr di sini adalah Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Kemudian di ayat lain misalnya di dalam surat Al-Qamar ayat 22, ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan 40, Allah sampaikan juga dengan kalimat zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, ikhwatu iman, tentunya mudah-mudahan sampai hari ini Al-Quran benar-benar sudah menjadi peringatan bagi kita. Dan secara khusus Allah di bulan Ramadan ini ingin Al-Quran ini tidak sekedar khatam dibaca, walaupun sangat luar biasa bagi yang khatam karena pahalanya akan sangat banyak sekali. Mudah-mudahan yang sudah khatam Allah terima setiap huruf-hurufnya, karena begitulah Nabi sampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakun alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dikalikan 10 kali lipat. Dan Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan
Alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, ini tentunya menjadi semangat atas dorongan kita untuk menghatamkan Al-Quran, membaca sebanyak-banyaknya. Namun mari kita lihat bagaimana Allah ingin Al-Quran itu tidak sekedar itu untuk di bulan Ramadan. Allah sampaikan di sini minimal ada 3, dan ini harus tercapai targetnya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Yang pertama adalah hudan, harus benar-benar menjadi petunjuk. Yang kedua adalah bayyinatim minal huda, harus benar-benar menjadi penjelas. Dan yang ketiga wal furqan, harus benar-benar menjadi pembeda. Nah, ikhwatul iman, semoga momentum Al-Quran ini, ya, yang Allah sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami sesungguhnya telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi Allah menurunkannya itu benar-benar berkaitan dengan sesuatu yang mulia, ya. Al-Quran ini di depannya selalu ada sampul, dan di sampul ini tulisannya adalah Al-Quranul Karim, karena ini adalah turunan. Maksudnya turunan adalah diturunkan melalui malaikat yang karim, malakun karim, malaikat yang mulia, kemudian diterima oleh Rasulun Karim, Rasul yang mulia, juga pada bulan yang mulia, Ramadanun Karim, kemudian juga pada malam Qadar, yaitu malam mulia. Maka siapapun harusnya, ya, dengan melihat Al-Quranul Karim ini, harusnya orang yang senantiasa membacanya benar-benar berakhlakul karimah. Nah, maka untuk menggapai akhlakul karimah itu, tentunya Al-Quran benar-benar harus menjadi hudan, petunjuk. Tadi kita kasih contoh dalam Al-Quran. Misalnya petunjuk yang dimaksud adalah saat kita melaksanakan sahur. Allah sampaikan wabil ashari hum yastaghfirun di Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Sedangkan wabil ashari hum yastaghfirun di surat Al-Dzariyat ayat ke-18. Allah sampaikan bahwa di saat waktu sahur itu kita benar-benar mengisinya dengan kebaikan. Waktu sahur itu sempit, waktu sahur itu sebentar, dan waktu sebentar itu jangan disia-siakan untuk hal-hal yang tidak sia-sia atau hal-hal yang sia-sia sehingga tidak mendapatkan apapun. Maka Allah memberikan petunjuk di ayat ini, wabil ashari hum yastaghfirun, orang-orang bertakwa itu pada waktu sahur mereka istighfar. Nah, ini tentunya petunjuk dari Allah. Kemudian Allah berikan petunjuk banyak sekali dalam Al-Quran, karena memang tugas Al-Quran ini adalah memberikan petunjuk bagi kita. Misalnya di ayat ini, gitu ya, di surat Al-Baqarah, misalnya ayat 183, dan itu petunjuk bahwa diwajibkannya saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus nanti Allah berikan petunjuk juga di ayat 187-nya, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, telah dihalalkan bagi kalian berhubungan badan di malam hari. Ini juga petunjuk dari Allah. Kemudian di ayat 186 misalnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini berkaitan dengan doa, ya. Jika ada yang bertanya, kata Allah kepada Nabi Muhammad, jika ada yang bertanya tentang Allah, maka sampaikan Allah itu dekat. Ini berkaitan dengan doa. Maka doa yang saum, doa yang saat sahur, doa yang saat berbuka, itu la turaddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini adalah petunjuk-petunjuk, dan banyak sekali petunjuk di dalam Al-Quran. Misalnya suami istri, Allah sampaikan di surat An-Nisa ayat 34, kalau laki-laki itu, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah qawwamah, pemimpin. Kemudian perempuannya fas-salihah, adapun wanitanya atau istrinya adalah salihah. Dan ini Allah berikan petunjuk, dan banyak lagi, termasuk berkaitan dengan pendidikan anak, begitu Allah sampaikan di surat Luqman, ya. Dan itu dari ayat 12 sampai 19 Allah sampaikan sebagai petunjuk bagi kita, dan banyak sekali. Nah, berikutnya ikhwatul iman, Al-Quran harus benar-benar menjadi bayyinati minal huda, menjadi penjelas dari petunjuk tersebut. Misalnya, saat Allah berikan petunjuk, dihalalkan bagi kalian berhubungan badan suami istri di malam hari, maka Allah kemudian sampaikan penjelasannya. Kenapa? Alimallahu annakum, mohon maaf, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena kalian itu adalah pakaian, pakaian itu saling melengkapi, pakaian itu saling melindungi, dan pakaian itu saling menenangkan, begitu. Dan ini adalah penjelasan dari Allah. Kemudian Allah sampaikan batasannya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal lail. Makan, minum, berhubungan badan, kata Allah, sampai fajar. Itu. Kemudian sempurnakanlah setelah fajar, saum sampai malam. Nah, ini menjadi penjelas, ya. Mudah-mudahan kita benar-benar Ramadan ini Quran bukan hanya tamat,
tetapi benar-benar mendapatkan petunjuk, mendapatkan penjelas dari ayat-ayat yang kita baca. Contoh lainnya, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ini petunjuk dari Allah. Jangan sampai kita orang bertakwa celaka dalam sholat. Kemudian Allah jelaskan, siapakah orang yang celaka dalam sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang sholatnya sahun, mereka lalai. Alladzina hum yuraun, dan yang mereka sholatnya adalah orang-orang yang yuraun, ria, ingin dilihat. Nah, ini bagian penting dari penjelas. Mudah-mudahan kita mendapatkan penjelasan tersebut. Jadi benar-benar Al-Quran ini penjelas bagi kita. Kemudian Al-Furqan. Al-Quran harus benar-benar menjadi Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah pembeda. Maka orang yang dekat dengan Quran, orang yang membaca Quran, tentunya harus berbeda dengan yang tidak membaca Al-Quran. Dan bagi kita di bulan Ramadan, Al-Quran harus benar-benar menjadi pembeda. Mari kita kasih contoh bahwa orang yang bertakwa di bulan Ramadan, Allah sampaikan di surat Az-Zariyat ayat ke-17, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit tidur. Bukan sedikit-sedikit tidur, tetapi sedikit tidur ini adalah Furqan, orang yang dekat dengan Quran, sedikit tidurnya. Terus apa yang mereka lakukan? Baca Quran, memahami Quran, belajar hadis, dan memaksimalkan mengisi waktu. Nah, ikhwatul iman, banyak orang yang tidak merasa membuang waktu itu adalah dosa. Padahal membuang-buang waktu itu adalah dosa. Dan petunjuk dari Allah sudah jelas. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar ada di dalam kerugian. Dan tentunya ini isyarat bagi kita bahwa ternyata Quran harus benar-benar menjadi pembeda. Orang yang dekat dengan Quran bisa memanfaatkan waktu. Orang yang tidak dekat dengan Quran, orang yang biasanya membuang-buang waktu. Nah, begitu. Termasuk bulan Ramadan ini adalah bulan memaafkan, gitu ya. Sebesar apapun kebencian kita, Allah ajarkan bahwa orang bertakwa itu, Allah sampaikan di surat Ali Imran ayat 133 134. Allah gambarkan bagaimana orang yang bertakwa itu, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang senantiasa infak di kala luang dan sempit. Kalau luang itu hatinya sedang baik-baik saja, yang sempit itu hatinya sedang tidak baik-baik saja. Memberi kepada orang yang biasa memberi itu luang, memberi kepada orang yang tidak biasa memberi itu sempit, begitu. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, yang senantiasa menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Nah, ini ikhwatul iman, tentunya petunjuk, penjelas, dan pastinya kitanya yang mengamalkan ini akan sangat berbeda dengan orang yang tidak membaca, memahaminya. Oleh karenanya, pastikan Ramadan ini kita menjadi pemaaf orang-orang yang sedikit tidur, karena Allah ajarkan kita melalui Al-Quran yang mulia ini. Nah, ini hanya sebagian contoh saja. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di sisa Ramadan ini, kita maksimalkan untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, untuk menjadikan Al-Quran sebagai penjelas, dan menjadikan Al-Furqan sebagai pembeda diri kita atas orang-orang lain yang tidak dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah berkahi, dan ini menjadi motivasi khususnya bagi saya dan bagi siapa saja yang mengikuti kajian ini. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga Allah terima setiap amal ibadah kita di bulan ini. Semoga Al-Quran yang Allah turunkan bukan hanya diperingati, tetapi benar-benar menjadi peringatan bagi kita semua, agar menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.